Sifal Nisa NPM 102222083. Saya dari kelas B22 program studi akuntansi mahasiswi Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mereview atau mempresentasikan salah satu materi mata kuliah sistem transaksi keuangan digital yang berjudul Enterprise Resource Planning atau ERP. Merupakan sebuah konsep untuk merencanakan mengolah sumber daya organisasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pihak yang berkepentingan atau stakeholder. ERP ini berupa sebuah paket software di mana dia menjamin semua aliran informasi di perusahaan meliputi keuangan, akuntansi, SDM, rantai pasok, dan informasi konsumen. ERP ini bertujuan untuk mengkoordinasi bisnis organisasi secara keseluruhan. Nah, apa sih komponen contoh-contoh penerapan ERP dalam beberapa aspek fungsi di suatu perusahaan? Yang pertama itu pada bidang akuntansi dan keuangan, di mana ERP ini mengelola data akuntansi dan proses keuangan dalam perusahaan dengan fungsi seperti buku besar, hutang, piutang, penganggaran, dan manajemen aset gitu. Nah, selanjutnya pada bidang produksi dan manajemen bahan, ERP ini menangani berbagai aspek perencanaan, pelaksanaan produksi seperti perkiraan permintaan, penjadwalan produksi, akuntansi biaya pekerjaan, dan kontrol kualitas. Nah, selanjutnya juga ada ERP dalam SDM gitu, di mana dapat melacak informasi karyawan, termasuk penggajian, tunjangan, kompensasi, penilaian kinerja, asumsi kepatuhan terhadap persyaratan hukum di berbagai yurisdiksi dan otoritas pajak. Nah, berikut ini merupakan beberapa manfaat dari penerapan sistem ERP dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang pertama, akses informasi yang handal karena menggunakan sistem, jadi tingkat kecurangannya lebih rendah gitu. Yang kedua, menghindari duplikasi data dan operasi karena di input sudah by system. Yang ketiga, mempercepat waktu pemrosesan data karena data diproses dengan otomatis, tidak lagi dengan manual. Yang keempat, mengurangi biaya. Yang kelima, kemudahan adaptasi terhadap sistem yang ada. Selanjutnya, meningkatkan skalabilitas. Nah, area cakupan ERP dalam suatu perusahaan yaitu meliputi sales dan distribution, material management, manufacturing, human resource, financial dan accounting, dan project management. Nah, keuntungan-keuntungan yang dapat didapatkan dari penerapan ERP dalam suatu perusahaan yaitu penurunan inventory, penurunan tenaga kerja secara total karena menggunakan sistem gitu, sehingga lebih dapat mengurangi tenaga kerja. Yang ketiga, peningkatan service level yaitu pelayanan gitu, tingkat pelayanannya lebih tinggi gitu. Yang selanjutnya, peningkatan kontrol keuangan karena keuangan tersebut dapat dikontrol secara cepat gitu. Yang selanjutnya itu penurunan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi dapat didapatkan dengan sangat cepat gitu, karena informasi itu saling terhubung, kita dapat mengakses informasi yang dibutuhkan gitu. Di samping itu juga ada kelemahan dari ERP. Yang pertama, terbatasnya kustomisasi dari software ERP, jadi kita nggak bisa custom gitu. Yang kedua, sistem ERP sangat mahal karena kita harus membeli dulu sistemnya gitu. Yang ketiga, sulit beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dan beberapa organisasi gitu, karena harus beradaptasi dulu. Yang keempat, sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan pelanggan gitu. Selanjutnya, data dalam sistem ERP berada dalam satu tempat sehingga meningkatkan risiko kehilangan yang lebih tinggi. Jadi apabila akan hilang semua gitu. Selanjutnya, implementasi ERP ini dapat diterapkan dengan beberapa teknik. Yang pertama, the big bang, itu diterapkan pada seluruh fungsi perusahaan. Yang kedua, step by step, yaitu sedikit demi sedikit di setiap fungsi gitu. Yang ketiga, small bang, itu hanya satu gitu, hanya satu fungsi di perusahaan. Nah, apa sih kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi ERP ini?
itu meliputi yang pertama teknis, itu permasalahan bahasa dan perubahan dari hard copy menjadi display. Yang kedua budaya, itu perubahan-perubahan terhadap karyawan. Yang ketiga politik, yaitu dimana karyawan IT merasa kehilangan pekerjaannya, sedangkan karyawan di luar IT itu merasa kerjanya terancam. Nah, dalam penerapan ERP ini juga ada kegagalan-kegagalan yang dialami gitu. Ini tuh dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, waktu dan biaya implementasi melebihi anggaran yang telah ditentukan. Yang kedua, pre-implementation tidak dilakukan dengan baik gitu. Jadi sebelum implementasinya itu kan kita melakukan pre-implementation, tidak dilakukan dengan baik. Yang ketiga, strategi operasi tidak berjalan dengan bisnis proses desain dan pengembangannya. Yang keempat, orang-orang tidak disiapkan untuk menerima dan beroperasi dengan sistem yang baru. Jadi kurangnya sosialisasi dan arahan terhadap penggunaan sistem yang baru terhadap user gitu. Yang kelima, kurangnya edukasi dan tahap implementasi akan memberikan kesulitan bagi user yang justru akan memperlambat proses bisnis yang tadi ya, karena usernya kurang paham dengan apa konsep sistem yang akan dia jalankan. Jadi sistem ERP ini sangat penting dalam suatu perusahaan, apalagi perusahaan yang sudah besar, karena dia lebih kompleks itu kegiatan bisnisnya, sehingga memerlukan satu sistem atau satu konsep yang dapat mengolah semua aspek yang ada di perusahaan, sehingga keuangan dapat terkelola, penjualan dan lain sebagainya gitu, yang dapat mempermudah dalam mengkoordinasi kegiatan dalam perusahaan tersebut. Serta dalam penerapan ERP ini perlu diberikan sosialisasi edukasi terhadap user sehingga dapat memperlancar proses bisnis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.